Pablo Benua, tim kuasa hukum donatur, baru-baru ini membeberkan terkait gebrakan baru yang akan dilakukan oleh para donatur. Ya, dalam kesempatan tersebut, Pablo Benua juga sekaligus seolah memberikan sinyal jika Agus Salim tidak akan mendapatkan uang donasi seutuhnya. Tidak hanya itu, sinyal lain seperti upaya hukum lanjutan, saran agar Kemensos ikut mengajukan gugatan juga disampaikan Pablo Benua dalam kesempatan yang sama. Dan untuk mengetahui sinyal yang diberikan oleh Pablo Benua, maka inilah 5 sinyal Agus Salim tidak akan dapat uang donasi seutuhnya. Versi Cumi Top 5. Pablo Benua, tim kuasa hukum donatur, secara terang-terangan membeberkan bahwa pihak donatur akan melakukan upaya hukum lanjutan atas kasus uang donasi Agus Salim yang masih belum tuntas. Diduga, upaya hukum lanjutan itu akan menentukan nasib uang donasi Agus Salim yang hingga sampai saat ini masih diperjuangkan oleh pihak-pihak terkait. Dan agaknya, upaya hukum lanjutan itu tidak baik untuk Agus Salim. Lantas, seperti apa upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh pihak donatur terkait kasus uang donasi Agus Salim? Tentunya nanti akan ada yang memang kita lakukan itu dalam bentuk upaya hukum lanjutan ya, upaya hukum lanjutan yang saat ini sudah kita lakukan ya, laporan polisi dan gugatan ini tetap berproses. Nantinya akan ada upaya hukum ya, kita minta masyarakat menunggu saja. Yang pasti kami selalu berpihak kepada donatur. Donatur inginnya apa, aspirasi donatur apa, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan. Pablo Benua, tim kuasa hukum donatur, membeberkan jika mayoritas donatur sepakat atau ingin uang donasi disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, alias tidak diberikan kepada Agus Salim. Seperti diketahui, saat ini keberadaan uang donasi masih di bawah naungan Yayasan Pratiwi Novianti alias Novi. Dan Pablo Benua mengaku akan bertindak untuk mencairkan uang donasi tersebut. Itu tentunya akan menjadi hal yang utama ya, artinya dengan menyalurkan uang donasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya kami juga sebenarnya tidak punya wewenang untuk istilahnya menyalurkan secara langsung. Akan tetapi kami meminta gitu ya, kami akan meminta agar pihak-pihak yang saat ini memegang uang tersebut, mengamankan uang tersebut, jangan kelamaan. Intinya uang tersebut harus segera disalurkan daripada didiamkan. Kecuali di bank itu ada bunga yang memang membuat adanya keuntungan dan akhirnya keuntungan tersebut bisa disalurkan, tapi kan enggak. Intinya uang yang saat ini ada di yayasan itu tidak bertuan dan tidak jelas peruntukannya. Sehingga harus adanya keputusan, maka nantinya kami akan meminta agar uang tersebut segeralah dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Atas gebrakan baru yang akan dilakukan oleh pihak donatur, Pablo Benua juga secara terbuka memberikan sinyal kepada Agus Salim agar Agus Salim tidak menyesal jika nanti tidak mendapatkan uang donasi yang telah ia impi-impikan. Ya, Pablo Benua menyarankan agar Agus Salim diam dan tidak terus melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat pihak donatur menjadi tidak simpatik dengannya. Ya, kami cuma mau sampaikan begini, intinya kami hanya bergerak berdasarkan aspirasi donatur. Apa yang menjadi permintaan donatur, itu ya tentunya yang akan kami perjuangkan. Kalau kira-kira Agus ingin agar para donatur mengeluarkan aspirasi yang mendukung Agus, ya silakan cari agar donatur-donatur ini memberikan aspirasi yang mendukung Agus. Itu kan kembali lagi bagaimana upaya-upaya Agus untuk membuat donatur ini akhirnya percaya kepada dia. Bagaimana akhirnya donatur ini bisa memberikan sebagian rezekinya kepada Agus lagi, kan begitu. Nasibnya ya kita menunggu proses hukum yang sekarang sedang kita lakukan aja gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana nasibnya, kembali lagi kami tentunya para kuasa hukum donatur selalu membuat mengharapkan agar apa yang menjadi aspirasi donatur itu terlaksana. Aspirasinya ini ya sesuai dengan polling yang ada gitu ya.
Lalu terhadap uang sisanya ya kami berharap dapat dialihkan atau disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan atau penerima manfaat lain. Itu aja sih sebenarnya. Ya karena memang objek perkaranya adalah uang. Karena memang saat ini yang menjadi yang diperebutkan itu, yang dijadikan persoalan ya tentunya uang. Agus juga nggak akan bisa berobat dengan tanpa adanya uang yang ada saat ini di Novi, kecuali ada pihak-pihak lain yang memang ingin membiayai Agus kan. Ya kita kan kembali lagi, kemarin katanya Alvin Lim juga sudah membuka peluang Agus dapat diobati secara gratis di Buddha Suci. Tapi sampai hari ini juga kan belum dilakukan begitu. Intinya sih kalau menurut gua ya sudah lakukan aja dulu pengobatan itu. Harusnya yang menjadi indah itu kan ketika kita bisa melihat Agus datang ke Buddha Suci itu mondar-mandir, bukan ke kantor polisi mondar-mandirnya kan gitu. Sinyal lain yang seolah menggambarkan bahwa pihak donatur tidak sepakat uang donasi tersebut diberikan kepada Agus Salim juga disebutkan oleh Pablo Benua. Iya, dalam hal ini, Pablo Benua tampak menyarankan agar Kemensos ikut mengajukan gugatan terhadap Agus Salim dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan uang donasi. Lantas, apa alasan Pablo Benua menyarankan Kemensos untuk mengajukan gugatan? Benarkah hal tersebut termasuk sinyal donatur tak terima jika Agus Salim mendapatkan uang donasi? Dan sekarang gini, kalau Mensos katanya pengen mempertemukan semua pihak, pertanyaan gua, legal standing Mensos untuk mempertemukan lalu mendamaikan apa? Apakah hasil daripada pertemuan itu akan dibuatkan SK? Apakah hasil pertemuan itu akan dibuatkan Permensos? Kan nggak bisa. Itu menyalahi aturan juga, kan begitu. Apakah Mensos bisa langsung menyita uang tersebut? Kan nggak bisa juga. Kecuali karena Mensos kita anggap adalah orang tua kita, satu representasi daripada negara, sehingga akhirnya Mensos turun tangan mendamaikan semua pihak lalu disepakati oleh semua pihak, yaitu bisa terjadi. Tapi kembali lagi, itu tidak bisa dijadikan satu bentuk keputusan. Mensos itu tidak bisa secara tegas menentukan uang ini dipergunakan sebagai apa. Kalau bisa, kalau menurut gua ya, yang bijak, Mensos ikut di dalam melakukan gugatan terhadap persoalan tersebut. Karena ada aturan yang saat ini dilanggar oleh pihak yang saat ini sedang berseteru. Agus Salim jelas-jelas mengumpulkan uang tanpa izin. Artinya sebagai Mensos, sebagai Kementerian Sosial Republik Indonesia di sana berwenang untuk melakukan pelaporan, baik itu secara pidana atau gugatan secara keperdataan. Nah, saran gua nih, kalau Mensos ingin mendudukkan bareng, lakukan itu. Mensos aja yang gugat, clear semua persoalan. Gitu. Pablo Benua secara terang-terangan membeberkan bahwa pihak donatur telah sepakat uang donasi diurus di pengadilan. Ya, pihak donatur menginginkan hal tersebut agar kasus uang donasi Agus Salim segera usai dan uang donasi dapat dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan dan tahu terima kasih. Lantas, atas pernyataan tersebut, apakah artinya donatur telah menutup ruang diskusi perdamaian? Gini ya, sekarang sebenarnya poinnya adalah kita lihat pertemuan yang pertama di Gedung Juang, oke? Tidak ketemu, tidak ada titik terang. Pertemuan kedua di Verde tidak ada titik terang. Semua pihak juga sudah dipanggil ke Mensos, juga tidak ada titik terang. Lalu ngapain lagi pada dipanggil, pada duduk lagi, pada ngobrol lagi, pada nanti ada yang deadlock lagi, habis itu tidak selesai. Ini akan menjadi drama yang tidak ada hentinya. Intinya poinnya hanya ada satu hal. Kalau ingin menentukan kepastian hukum terhadap uang yang saat ini ada di Novi, maka caranya simple. Kita ikuti proses hukum yang sekarang berjalan, kita sudah gugat, ikutin aja. Nanti dari pihak pengadilan, dari majelis hakim akan menentukan uang tersebut diperuntukkan sebagai apa. Uang tersebut berhak dikelola oleh siapa, uang tersebut akan dipergunakan untuk apa. Itu aja kan sebenarnya. Jadi jangan kita itu membuat satu perbuatan yang naif gitu loh. Udah tahu ketemu nggak bakal terjadi lagi tuh perdamaian gitu. Tapi kalau memang mau dicoba ya silakan. Prediksi gue ya nggak bakal ketemu juga gitu loh. Kalau kami sih pada prinsipnya begini.
Kalau mau ketemu, mau ada pertemuan, lalu mau ada perdamaian, kami hanya minta intinya para donatur didengar apa pendapatnya. Karena saat ini yang menjadi titik temu dari kedua belah pihak adalah pada donatur. Keputusan itu ada di donatur. Tinggal nanti donatur yang menentukan uang tersebut sebagai apa, diperuntukkannya untuk pengobatan Agus berapa nilainya, kalau dialihkan ke pihak lain berapa, kan itu. Kalau ujuk-ujuk donatur tidak dianggap, ya itu keterlaluan namanya.